Kalau tidak ada, tidak mengapa Bapak. Ada. Pak Nasir. Ya, baik, silakan. Saya berdoa supaya tidak ada, rupanya ada. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini kita masalah kelamin, Ustaz. Di dalam kunut, Ustaz, kita ada yang mengatakan, kemudian ada yang tidak mengatakan. Itu bagaimana sunnahnya? Karena begini, kadang-kadang di samping kita karena kita mengatakan kami yang dan baik. Baik, ini ada satu pertanyaan dalam kunut subuh yang ditanyakan. Kunut subuh. Kalau kunut subuh itu hukum dasarnya kan ada khilaf. Imam Syafi'i dan Imam Malik menyunnahkan kunut subuh. Imam Hambali dan Hanafi tidak menyunnahkan kunut subuh. Bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i menyunnahkannya setelah rukuk. Imam Malik menyunnahkannya sebelum rukuk. Sebelum rukuk kunut dulu baru rukuk. Itu Imam Malik. Dua-dua mazhab ini mengatakan sunnah dengan dalil-dalil, yang tidak menyunnahkan pun dengan dalil-dalil. Jadi itu khilaf. Kita berlapang dada dengan urusan ini. Hana nebut jeut, nebut pejeut, sudah. Mau kunut boleh, tidak kunut pun boleh. Namun ketika kita berhadapan dengan imam yang berkunut, misalnya kita salat di belakang imam yang berkunut, yang bermazhab, yang menyuruh kunut, mazhab Syafi'i dan Maliki. Apa yang sebaiknya dilakukan? Imam Hambali yang tidak menyunnahkan kunut. Imam Hambali mengatakan enggak ada kunut subuh. Ketika ditanya oleh muridnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, bagaimana kami kalau salat di belakang imam yang berkunut, wahai imam? Ini Imam Hambali mengatakan enggak ada kunut. Tapi ketika ditanya, kalau kami salat di belakang imam yang berkunut, apa yang harus kami lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Angkatlah tanganmu, berkunutlah bersama mereka. Ya, bagaimana bijaknya seorang imam, Pak? Kan enggak ada bahasa baik kabut. Yang berdoa hanya berdoa. Jangan angkat. Jangan coba-coba angkat. Enggak ada, Pak. Masya-Allah, Imam Hambali mengatakan, angkatlah tanganmu, ikutlah mereka, hormatilah tempat itu. Begitu nasihat Imam Hambali yang mengatakan enggak ada kunut. Imam Syafi'i menyunnahkan kunut, bahkan masuk dalam sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu maksudnya ba'dun. Kalau enggak angkat, seperti kehilangan setengah dari salatnya. Itu maksud sunnah ab'ad. Kalau dalam bahasa yang lain, sunnah mu'akkad. Tapi ketika beliau mengunjungi area tempat berkembangnya mazhab Hanafi, lalu ketika murid-murid orang-orang bermazhab Hanafi situ melihat Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i kan enggak pernah jumpa sama Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah. 150 Hijriah juga tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Hanafi meninggal, di situ lahir Imam Syafi'i. Ketika berada di kampung Imam Hanafi, disuruh jadi imam salat subuh, langsung Imam Syafi'i menghilangkan kunut. Tidak berkunut. Ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau tidak berkunut? Bukankah engkau yang menyunahkan kunut? Apa katanya? Aku menghormati paham yang dibawa oleh Imam Hanafi. Jadi ini jenderal-jenderal ni, Pak, itu aman semua. Pion-pion ni yang paling banyak masalah, Pak. Pion-pion banyak kali masalah. Yang cantuy-cantuy yang kok banyak masalah. Yang di atas ni, Pak, aman semuanya. Enggak ada masalah. Namun bagi kita yang berada di belakang imam yang tidak berkunut, yang kita berada di belakang imam enggak kunut, imamnya enggak kunut, maka selayaknya pun kita tidak angkat tangan sendiri. Jangan angkat tangan sendiri. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Syafi'i, nanti ketika imamnya sudah salam, Assalamualaikum, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, mengganti kunut yang tertinggal. Yang benar dalam mazhab Syafi'i, Pak. Makanya sujud sahwi sendiri, tapi setelah salamnya imam, jangan sebelum salamnya imam. Jadi tidak baik juga kita angkat sendiri. Imam enggak berkunut, imam dah rukuk enggak kunut, kita angkat sendiri. Itu juga bukan hal yang dianjurkan. Ganti saja dengan kunut, ganti saja dengan sujud sahwi di belakang. Bagi yang tidak kunut, berada di belakang imam yang kunut, angkatlah tangan, berkunutlah. Oh, enggak angkat tangan, karena angkat tangan itu kan sunnah. Boleh. Menunggu mengucapkan amin lebih baik. Yang jangan punya prinsip ini imam ahlul bid'ah ini. Kalau kita yakin imamnya ahlul bid'ah, kenapa kita ikut? Berarti kan batal solat kita. Udah tahu imamnya ahlul bid'ah, kita pun ikut. Kan begitu ceritanya.
Berarti kan kita ini kan jahil murakkab, bangai kuadrat bahasa Inggrisnya, Pak. Makanya jangan dibuat, jangan istilahnya jangan terlalu ekstrim. Ya, di belakang Imam Qunut apa salahnya kita angkat? Berdosakah kita angkat? Tidak. Malah rajanya Imam Hambali sendiri suruh angkat tangan. Selesai urusan di situ. Jadi berlapang dadalah dalam hal seperti ini. Ya, jauh kita prinsip ekstrim sekali, tapi semayang ikut imamnya. Berarti kita kan sudah mengatakan ini imam ini kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat finnar. Berarti kita mau mengatakannya imamnya ahli neraka, tapi kita ikut ahli neraka. Yang bangai imam apa kita, Bang? Kita yang bangai. Imam belum tentu ahli neraka seperti yang kita kira. Kita yang terlalu sempit cara berfikir. Jadi lebih baik angkatlah tangan. Itu insya-Allah lebih berkah, lebih banyak toleransinya insya-Allah. Baik. Kira-kira demikian untuk sore hari ini kita cukup.